Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian majelis ilmu yang qadarullah hujan, sehingga mungkin banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak hadir. Dan tadi saya dikasih tema Mas Rano, akhlak merubah segalanya. Penasaran juga saya waktu nyusun itu, bagus temanya. Dan ketika kita membicarakan akhlak, maka kita mulai dari definisinya dulu, bahwasanya akhlak itu berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat, perilaku atau kebiasaan jiwa. Jadi akhlak itu bisa baik bisa buruk, akhlak mahmudah, akhlak madmumah. Ya, kalau biasanya miso-miso ya itu berarti akhlak buruk. Nah, kalau kena musibah biasanya mencaci maki, ngamuk-ngamuk, itu berarti akhlaknya buruk. Makanya dalam konteks orang kena musibah yang disebut sabar itu indah sodamatil ula, ketika pertama kali cobaan itu datang, kok refleksnya nggak sabar, refleksnya marah-marah, itu berarti akhlaknya buruk. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya al-khuluq hiya'atun rasikhatun fi nafsi tasduru anhal a'mal bisuhulatin min ghairi hajatin ila tafakkuri wa rawiyatin. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa dan darinya muncul perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan lebih dulu. Nah, maksud kita apa itu? Jadi sesuatu yang langsung muncul tanpa mikir, apa itu? Refleks. Akhlak itu refleks. Jadi kalau tersinggung langsung marah, itu akhlaknya pemarah. Nah, keutamaan akhlak disebutkan yang pertama, Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kalau kita pengen mengikuti sunnah Nabi, ya salah satunya adalah berakhlak mulia. Dan Nabi juga menyebutkan aksaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak memasukkan manusia itu ke surga itu takwa sama akhlak yang baik. Makanya nanti ada orang itu mungkin ibadahnya enggak banyak, tapi dia punya akhlak yang baik sama orang. Nah, di situ dia punya peluang besar untuk masuk surga. Sehingga ketika kita sudah punya akhlak yang baik, nah tinggal ditambahi takwa, manut. Nah, sehingga harapannya surga yang paling tinggi. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya akhlak yang baik lebih berat daripada pahala ibadah sunnah. Jadi kita sholat sunnah, rawatib, tahajud, apapun itu lebih baik daripada akhlak yang baik, lebih baik daripada sholat sunnah. Nabi SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khulqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang muslim dengan akhlak yang baik, senyum, ya akhlak itu banyak nanti, termasuk amanah, itu dapat mencapai derajat orang puasa di siang hari dan malam hari. Jadi ibadah itu bisa lewat dengan akhlak yang baik. Nah, syukur-syukur udah akhlaknya baik, rajin ibadah. Nah, itu tentang akhlak. Lalu kembali ke tema akhlak mengubah segalanya. Yang pertama, saya pas nyusun ini ya rodok guyu dhewe, apik men ning gawe judul. Dan memang ada ternyata, dan saya luput dari, jadi saya tuh bikin judul kajian itu udah ratusan, mungkin bisa ribuan kali ya, sama tanya jawab itu. Nah, itu hampir luput saya itu, akhlak mengubah segalanya. Nah, satu, akhlak itu bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Nanti yang musuhan bisa jadi sahabat. Quran surat Fusilat ayat 34. Idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Jadi ada orang marah-marah, jangan dibahas marah-marah, kena malah paten-patenan wingko gitu. Tapi ditolak dengan baik. Orang marah disingkiri gitu. Maruki Roma dalam Quran surat Al-Furqan. Lewatin aja dengan penuh kehormatan. Ya, maka tiba-tiba orang yang diantara kamu dan dia ada musuh seolah-olah jadi teman yang sangat setia.
Wah, main suwong nggih ngapunten nggih ngono. Tapi ya kadang itu akhirnya setan itu yang datang. Ngopo ngapunten sikat wae. Akhirnya berantem lah. Masuk penjara. Ibnu Katsir mengatakan man ahsana ilaika wa huwa atuka. Barang siapa yang berbuat jahat kepadamu maka balaslah dengan kebaikan. Faqabilahu bil ihsan yasiru habibakalaka. Maka dia akan menjadi sahabatmu kalau kamu sikapi dengan baik. Karena nanti ada juga hadis tahadu tahabu. Awalnya musuhan, tapi coba kasih hadiah sekali, 2 kali, 3 kali, akan muncul cinta. Jadi sesuatu itu diomongnya bisa. Nah kemudian ada lagi yang kedua, akhlak mengubah sedih menjadi tenang. Tenang ini saya luput banget ini dari sini. Dimana akhlak orang yang sabar, tawakal, ridho menjadikan hati lapang. Sekarang ada orang yang kemudian mungkin marah, kecewa, tidak dibalas dengan sifat atau akhlak yang baik, akhirnya stres, bunuh diri. Wa man ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka enggak akan sesat dan enggak akan celaka. Nah, maka orang yang berakhlak baik itu berarti mengikuti petunjuk Allah. Maka dia tidak akan mudah marah, tidak akan mudah kecewa, dan selalu melihat hikmah dari setiap musibah. Ini yang susah orang tuh. Gara-gara musibah mesti pengennya ngamuk, nesu, umuk. Makanya saya tadi sore mau pulang 4:30 itu ada pimpinan dia ngajak ngobrol. Ini kok gini. Saya bilang, Pak, itu yang jenengan kasih ngobrol itu orangnya itu seliting jenengan. Jenengan bisa ngerubah enggak? Tak ono ke ya, saya lebih muda. Nek enggak bisa. Niki nggih pikiran saya, pendapat saya. Enggak usah digagas. Biar apa? Biar enggak membebani pikiran. Nek rasa dijak mikir, rasa dijak ngobrol, ya rasa dijak mikir, rasa dijak ngobrol, tinggalin aja gitu. Daripada pusing. Wong dia itu bukan pemimpin atau bukan pimpinan, tapi pengen apa istilahnya? Pengen omongannya duduk kayak pimpinan, angel tau, gitu tau. Duduk RT nih melu ngatur warga loh, ya coba. Ketemu saya ngono piye. Makanya nggih, ketika kita ketemu orang kayak gitu tinggalin aja. Termasuk ada salah satu takmir itu dia ngomong sama saya, ini di kajian ini bapak-bapaknya yang ini susah diatur, di kajian pemuda yang ini susah diatur. Udah susah diatur tinggalin aja, Pak. Fokus sama yang bisa diatur aja. Kajian diadakan untuk yang mau datang aja. Sisanya biarin aja, mau datang monggo, enggak monggo. Mau terlibat ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Begitu aja. Daripada pusing, memang hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Nek kena di tangan kita, kita bagi satu-satu. Nah, bukan di tangan kita, maka ya kita enggak usah membebani diri untuk kamu harus begini, harus begitu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, akhlak itu bisa mengubah keluarga menjadi surga dunia. Wah, ini penting nih. Bagaimana kemudian ketika di rumah itu di jalan itu sudah sumpek, pulang itu pengennya ya damai gitu. Menjadi tempat paling indah untuk beristirahat di rumah. Kapan? Nah, ketika semua isinya orang di rumah itu khair. Makanya Nabi mengatakan khairukum li ahlikum. Sebaik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Wa anna khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik pada keluargaku. Nah, kalau semua anggota keluarga berpikir aku harus jadi yang terbaik di keluarga, maka anggota keluarga yang lain kalau pulang itu mesti akan happy. Aku akan ketemu orang terbaik gitu. Tapi nek setiap anggota itu gak pengen jadi yang terbaik, itu mau pulang itu males itu, ketemu ngapunten ya, istri yang terjelek, suami yang tercelah gitu kan. Jadi jelek-jelek kabeh. Mending rasa mulih gitu, mending turun ning mushola atau turun ning pos kamling gitu. Tapi kalau aku ketemu elek-elek gini dalan, mulih ketemu anak yang terbaik, istri yang terbaik. Nah, kalau semua berpikir kayak gitu, nah, maka jadilah keluarga itu menjadi surga dunia. Maka keluarga yang dihiasi kelembutan, kesabaran, kasih sayang akan menjadi tempat berteduh dan ketenangan jiwa. Dan ini yang harus digapai oleh mereka yang berkeluarga. Jangan sampai sakinah itu malam pertama, kedua, sebulan pertama, sebulan kedua, setelah nikah habis itu sumpek, padu, sehingga cerita naudzubillah setahun 2 tahun cerai. Jangan ya. Ya harus dicari babnya, didiskusikan.
Aku rasa seneng lho Dik nek kowe aduse rong dina pisan. Sampaikan biar semuanya enjoy gitu loh. Aku enggak mau loh kalau kamu keluar rumah dandanannya menor, sampaikan gitu. Kalau nggak disampaikan ya nggak ketemu, akhirnya nggak ada kedamaian. Kemudian yang keempat, akhlak mengubah citra Islam di mata manusia. Nah ini yang jane teman-teman yang laskar-laskar itu. Jadi jangan sampai kita itu ngaji justru mencitrakan Islam yang jelek, yang keras, yang kasar. Kita tuh harus ngaji walaupun mungkin badannya ada tato ya, mencitrakan Islam yang baik, suka menolong, ramah, suka membantu. Nabi SAW itu menaklukkan hati manusia bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak. Perang iya, tapi nggak kemudian selalu harus membunuh gitu loh. Nanti ada tawanan perang yang dilepaskan, nanti insya Allah. Kemudian disebutkan Quran surat Al-Imran 159, walau kunta faddon qalidul qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau tuh punya sikap keras wahai Muhammad dalam berdakwah, berhati kasar, nih saya manusia itu akan lari. Ini Allah udah katakan. Nah kok dakwah Nabi itu berhasil? Ya berarti Nabi itu tidak bersikap keras. Faktanya juga enggak. Nabi itu tidak pernah teriak-teriak kayak orang yang pasar, itu tidak pernah. Menjaga banget itu. Imam As-Sa'di mengatakan, bilayinika wa rifqika itstama'u haulaka. Dengan kelembutanmu dan kasih sayangmu mereka sekitarmu itu menerima dakwahmu. Walau kunta ghalidul qalbi latafarraqu anka. Sekiranya kamu itu kasar, hatimu itu keras, pengennya pun melu aku, nek ora tak antemi misal gitu, maka mereka akan meninggalkanmu. Tidak mau orang-orang itu. Nah maka itu saya tadi sempat ngumpulkan cuma 4 karena tadi ada acara di kantor. Jadi 4 ini menurut saya udah luar biasa loh, bagus banget. Jadi yang pertama adalah akhlak merubah permusuhan menjadi persahabatan. Yang kedua, akhlak mengubah kesedihan menjadi ketenangan. Yang ketiga, akhlak mengubah keluarga menjadi surga dunia. Yang keempat, akhlak mengubah citra Islam di mata manusia. Nah, lalu bagaimana biar membentuk akhlak yang mulia? Yang pertama, kita teladani Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi itu dinas sebagai manusia dengan akhlak yang paling besar. Maka mau nggak mau akhlak yang paling agung dari Nabi ini kita contoh. Caranya gimana? Belajar ngaji, kita tahu Nabi punya akhlak begini. Makanya di hari Senin nih Mas ya, di sana belakang Duta Bangsa itu ada masjid At-Taqwa. Nah saya ngajarkan akhlak di sana. Itu bukan berarti karena saya akhlaknya peng-pengan gitu, enggak. Ya sama-sama belajar. Jadi waktu saya menyampaikan, oh iya ada akhlak begini, yuk kita praktekkan gitu. Jadi bukan karena saya akhlaknya udah gimana enggak ya. Jadi kalau kadang itu jamaah itu kadang suka berlebihan. Namanya ustadz itu kalau menyampaikan sesuatu dia harus orang yang perfect, tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Nek ngono syaratnya ya tidak akan ada saya jadi ustadz, tidak ada. Makanya sebenarnya secara umum ya yang saya tahu ya, pengajar agama itu ya sama-sama belajar. Nah pengajar agama itu jadi jelek kalau kemudian udah tahu yang bener gitu malah nggak dilakoni. Itu situ jeleknya di situ. Tapi nek kita menuntut kesempurnaan itu tidak bisa karena dia juga manusia. Nah kemudian yang kedua, setelah belajar tadi maka kita amalkan. Nah, maka ilmu yang tidak diamalkan tidak akan memperbaiki akhlak. Nah, ini ada kata-kata indah dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini biasanya kalau di pesantren itu dihafalkan sebagai mahfudot. Man zada ilman walam yazdad hudan. Nah, istamir. Nasita Yahya, man zada ilman walam yazid hudan. Nasita Lali lam yazid minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya nambah kok petunjuknya enggak nambah, maka akhirnya dia makin jauh dari Allah. Hafalannya nambah tapi kok petunjuknya enggak nambah. Hafalkan apa nih misal hadis atau ayat tentang sholat, nambah tuh ayatnya atau hadisnya wajib sholat ya. Tapi enggak pernah sholat, nah, berarti itu sebenarnya makin jauh dari Allah gitu. Jadi ini dulu mahfudat nih, saya dulu ngapal SMP ini. Kemudian berdoa mohon akhlak yang baik, nah, ini penting. Dan ternyata meminta akhlak yang baik itu kapan kita minta? Kapan Mas? Minta akhlak yang baik.
yang paling mudah kamu ingat doanya itu loh. Itu ilmu akhlak, mobil khusus akhlak. Nah, itu ngaca. Allahumma kama hasan khalqi fahasin khuluqi. Pas ngoco, Pak. Ya Allah, Engkau sudah jadikan ini loh, wajah saya, ciptaan saya ini udah baik. Akhlak saya tolong diperbaiki. Jadi ganteng tapi akhlaknya jelek enggak guna gitu. Enggak guna itu. Jadi kita itu suruh berdoa itu ya ini ya secara doa ini ya, mungkin ada lagi doa-doa yang lain yang dibaca waktu yang lain, tapi paling enggak ini loh kalau kita mau ngamalkan ini, wah itu pas ngaca, dan kita sehari ngaca bisa berapa kali itu bisa banyak kali, tapi enggak pernah doa, lupa gitu. Allahumma kama hasan khalqi fahasin khuluqi. Ya coba nanti dicari doanya di internet atau apa, terus ditemplate itu dibaca. Ya Allah, ya bagaimana Engkau telah memperindah ciptaanku. Ya, kita itu ciptaan paling baik, asani takwim. Soal ini dan itu, ganteng sing ini, ganteng sing itu relatif gitu. Tapi secara ciptaan sebagai makhluk manusia itu yang terbaik. Nah, maka perindahlah akhlakku. Nah, penutupnya, akhlak adalah cermin hati dan keimanan. Jadi orang itu nek imannya bener, hatinya resik, akhlaknya mesti baik. Dia tidak akan punya iri, dengki, pelit, los. Dan orang yang hatinya bersih akan tampak dari lembutnya lisan, omongannya baik, nggak mau nyakitin orang gitu kan. Kemudian rendah hatinya dan kasih sayangnya kepada sesama. Sampai loh Pak, sampai orang yang akhlaknya baik itu yang lampu merah itu loh. Di lampu merah dia tahu lampunya merah gitu kan. Habis itu hijau. Namanya hijau kan memang harus jalan, betul. Nah, dia tahu kalau di dekat lampu merah itu, ya misal dia agak ke tengah, dekat lampu merah itu ada mobil, ada motor. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dituang sekalian loh Mas. Mangga. Dituangkan sekalian. Jazakallah khair. Nah, jadi pas di lampu merah itu pengennya kan langsung jalan, tapi dia tahu tuh nek di depannya itu ada mobil, ada motor yang untuk proses jalan itu butuh apa? Butuh waktu. Tidak langsung gitu toh kayak orang mau balapan. Ya pelan-pelan. Kayak orang yang punya akhlak tuh dia tidak akan mudah mencet-mencet gitu loh, klakson. Tapi nek tidak punya akhlak, panin tak karu-karuan. Nah, makanya itu baru kelihatan itu, dan itu jarang orang kayak gitu. Tapi barokahnya alhamdulillah itu. Di Solo itu enggak kayak Jakarta. Wah, Jakarta sudah lampunya merah kita berhenti masih klakson. Makanya di Solo itu masih, insya Allah lah, masih banyak orang-orang yang beradab, berakhlak gitu. Sehingga tanpa akhlak ilmu itu menjadi sombong. Orang punya gelar makin panjang, bukannya makin baik nih makin kemuaki. Cara mlaku pengennya karo jinjit, delok uang karo dangak gitu. Tanpa akhlak ibadah jadi sia-sia. Kenapa? Nah, karena tadi akhlak yang baik itu bisa ngumpul ibadah. Berarti nek ibadah tanpa akhlak, wah wis ngopo gitu. Kemudian tanpa akhlak dakwah pun menjadi keras dan ditolak manusia. Sehingga yang paling menyedihkan itu apa? Agama yang tercemar itu. Makanya saya tuh sedih kalau ada orang pakai baju gamis, pakai sorban, terus teriak-teriak ke mimbar itu, teriak-teriak, bunuh si fulan, saya habisi, saya gorok lehernya. Aduh wes, iki ngungguli preman caca itu. Karena itu akhlak dapat merubah segalanya. Musuh bisa jadi sahabat, sedih bisa jadi tenang, keluarga bisa jadi surga dunia, dosa menjadi ampunan, dan kesedihan bisa menjadi kebahagiaan dengan akhlak yang baik. Nah, penutupnya, Allahumma hdina li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang terbaik. La yahdi
li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat menuju itu selain Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha, dan jauhkan kami dari akhlak yang buruk. La yasrifu anna sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari akhlak yang buruk itu kecuali Engkau. Kelas selesai. Jadi karena tadi mepet banget, jadi ini materinya itu, tapi saya salut sama temanya, bagus. Monggo kalau ada yang mau bertanya, Mas Yuli. Ya. Ini biasanya oke, nanti muter. Nanti wong ngisi sithik, ya jenengan tekok bola-bali. Jangan sekali ya. Oh iya. Jika saya padat betul. Saya tuh Mas Misun, wih. Tadi ini kok ngene ya, apik men ya. Mana? Drama itu kalau kelembutan itu nanti nama dramanya ya kurang anu itu kan. Seperti Pak Anu itu yang anu itu kalau drama baju itu pelan terus enggak gila itu loh. Gini, jadi maksudnya berakhlak baik itu bukan berarti suaranya alon dah. Isinya itu loh, isinya jangan didik antem didik sikat itu. Jadi memang khutbah Jumat itu sunahnya harus keras. Keras bukan isinya, tapi suaranya. Tapi nek isinya itu ya tetap kelembutan, kebaikan. Makanya saya pernah sholat di Karanganyar. Jadi saya habis ngisi di IPHI Karanganyar. Terus menjelang asar selesai. Nah, saya balik ke arah Solo. Tapi kan karena udah adzan saya mampir ke masjid. Mas Buki telat artinya. Nah di situ tuh imame lagi ngimami posisi ngadeg berdiri. Makmume ada kali 5 orang, 5 lebih mungkin. Posisi duduk semua. Lah aku bingung, sebenarnya ki makmume apa imame? Imame ngadeg, makmume lingguh. Nah, akhirnya saya nunggu sampai mereka gerakannya sama. Daripada aku nanti bingung toh, gerakannya sama baru saya ngikut. Nah, begitu salam, kudune salam kan? Imamnya sujud sahwi, makmumnya rame lu. Makmumnya ndak ikut sujud sahwi. Aku terus gitu ya. Nah, terus yang ketiga, keanehan yang ketiga. Imam itu jelas-jelas di depan gini. Terus ada mic singgo itu loh, di telinga, di jantol gitu loh. Buat suaranya banter, enggak dipakai. Jelas-jelas di depan. Dia berarti kan sadar dia di depan, belakangnya makmum toh. Mic-nya enggak dipakai. Terus suaranya alon banget, kayak jenengan bilang tadi. Allah Akbar. Alon banget. Wong saya itu nggak jauh loh, jadi misal ini ya, mungkin saya agak ke situ lah gitu, mungkin 3 atau 4 orang gitu. Saya di situ, saking saya nggak dengar. Aku nanti pas sujudnya harus ngelirik gini loh, saking nggak dengar. Nah, akhirnya ada 3 hal kejadian tadi. Begitu rampung, saya nyari info. Nah, jadi sebelum saya menghukumi orangnya, saya nyari info dulu. Saya amit harus loncat, bingung. Nah, saya tanya dulu ke makmumnya, Mas, jane tadi itu gimana toh? Kok imamnya berdiri kalian duduk piye? Saya nanya ke salah satu aja, enggak semua. Jadi gini, Pak, si imamnya itu salah. Kita udah ingatkan subhanallah ning ora digagas, tetap ngadeg. Oh wes. Oh gitu. Terus dia sujud sahwi kok jenengan ndak gitu. Lah kan yang salah dia, saya ndak gitu. Kita ndak gitu. Oh gitu, ya wes. Terus saya punya data 2 itu. Terus sama data yang ketiga yang suaranya alon itu. Terus akhirnya saya datangin orangnya. Adalah orangnya selesai sholat tuh sempat dikir, habis itu terus gak segera keluar. Setelah aku nunggu ning jopo sudah gitu. Dia di dalam sandaran di tiang kayak gini, tak datangin. Mas, mau ngobrol dulu sebentar. Nggih pripun? Nah, jenengan iki lho ngimami, jelas-jelas jenengan di depan. Enek mike belakang jenengan jelas ada makmumnya, wong jenengan di depan. Itu nek imamnya di sana, dia ditepuk kan mungkin iso ora sadar itu. Iki nek jelas ning ngarep kan jenengan sadar. Jenengan enggak bersuara banter. Sehingga kita di belakang enggak dengar. Terus ada mic enggak jenengan pakai mung kletak ketok. Itu keliru Mas Dodonya kayak gitu. Harusnya nek jenengan enggak pakai mic banter. Atau nek enggak pengen banter, pakaian mic-mu gitu kan. Oke, ngapunten. Jadi IPHI Solo yang di Baron itu. Itu nek imamnya itu ustadz sih, lupa aku namanya. Ada satu ustadz muda itu enek mikir, itu jamaah itu kebak, karena ada santrinya juga tuh kebak dari belakang tuh. Saya ngajar di situ Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi nek nggak ada halangan acara di kantor.
Jadi saya ngajar Senin itu kelas 1, Selasa itu kelas 2 SMA, terus Rebu itu kelas 3, nanti yang Kamis itu kelas 1, 2, 3 jadi 1. Ini juz 229, ini surat Al-Baqarah, ini surat Al-Imran, tafsir yang ngajar. Ini juz 30 gabungan. Nah, itu nek duhur penuh masjidnya. Nah, imamnya itu nek ustadznya itu saya lupa namanya siapa. Ustadz Fajar, masih muda. Itu dia nggak mau pakai mic. Tapi ya, ini teman kamu di Mambau Lulu ya. Tahu? Nggak tahu. Orang Mambau Lulu. Kita lulus. Tinggal nunggu wisuda katanya. Nah, nggak mau pakai mic. Tapi dia kalau ngimami bengok banter pian. Allahu Akbar. Pal. Akan rampung tak tekoki. Apa mikir mati toh? Ndak niku. Lah kok nggak dipakai? Nggak apa-apa, saya seneng teriak. Ya wis aku. Ya nggak apa-apa, jamaah banyak kok gitu. Makanya harusnya gitu, bukan malah kayak itu tadi. Nah, terus yang kedua tak elek kita di mame tadi. Nah, jenengan lo salah di jamaahnya sudah subhanallah rambut gagas iki piye? Nggih ngapunten. Yo ngapunten ya aja dibaleni ya. Jenengan ki jane kudune untuk pahala akeh nek ngono kuwi critane mah entuk dosa akeh ngono pisan. Tak tinggal tuh. Itu artinya ketika kita ngomongkan akhlak yang baik ini bukan berarti ngomong ke suara, bukan. Suara yo nek memang jamaah banyak ya banter harus. Kita ngomong ke isine gitu loh. Jadi isine jangan bunuh, antem, pukul, hajar, sikat, idak itu bukan itu gitu. Islam enggak cuma itu gitu. Kalaupun mau ngomongan itu ada babnya, namanya bab jihad. Terus ada tempatnya. Nah, kadang teman-teman itu tempatnya nggak di tempat jihad, ngomongin jihad. Nah itu loh, salah kaprah gitu. Makanya 2018 itu ada seorang wanita berjilbab baik dengan suaminya, salah ngaji dengan anaknya 4, dikei ransel bom kabeh. Kemudian yang Surabaya dia meledakkan diri di gereja-gereja. Total mati 18, 6 itu mereka. Berarti 12 orang non-muslim meninggal sia-sia. Dan yang akhirnya apa terus setelah itu Islam itu jadi jaya? Enggak, malah tercoreng. Enggak ada terus Islam itu jadi piye gitu kan, enggak, malah terhina kita. Makanya ya jihad letakkanlah di medan jihad, jangan di tempat-tempat yang itu saya belum dalil, lagi pakai logika. Nek didalilkan yo Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang di negeri yang damai kayak Indonesia gini, maka dia nggak akan mencoba surga. Berat makanya. Makanya saya pernah bunuh kafir di negeri yang damai. Apalagi yang kita ambil. Apalagi makanya saya dulu naik ngaji sama teman-teman yang kayak gitu tuh, hadis-hadis yang kayak gitu kayak hampir-hampir nggak pernah dikeluarkan. Kok didelik kayak gitu loh. Ya, cara bakul iki bumbune iki nek iki nanti ditokke dagangannya ra payu. Nah, makanya Nggak ada pengikutnya. Iya, karena yang dicari itu yang ngono-ngono kuwi gitu. Kehebatan Zionis dan Amerika yang produknya bom bunuh diri. Ya kan artinya kalau kita ngomong kayak di itu tuh negara teroris. ya itu sesuatu skup yang terlalu luas. Terus kita gowo ke sini kecil gitu kan. Akhirnya menimbulkan konflik ya. Ini kurang tepat ya. Kurang tepat. Dan saya itu kena imbasnya dari dulu sampai sekarang. Jadi karena penampilan saya kayak gini. Nah, mesti selalu justifikasi awalnya ini mesti garis keras. Padahal saya tuh termasuk sing kenceng dari dulu tuh melarang bom bunuh diri itu. Nah, tapi ya sudahlah. Sekarang baru saya pengen itu. Alhamdulillah. Kemarin segini di terus bojo-bojo semene cukup sak jembutannya tak aku tak potong sekali. Ini wis pengen. Alhamdulillah. Oke deh. Monggo tunjuk Mas, diminum Mas. Biar cepat habis masih ada itu. Dan lagi kamu nanya enggak namamu siapa? Saipul. Nama siapa? Alvin. Alvin apa Alvin? Alvin. AFIN. Alvin. Apa Muhammad? Maulana Afin Nasta'in. Wih, Muhammad Maulana Afin Nasta'in. Oh, ya artinya tarjim. Muhammad Maulana
Afin nasta'in. Afin. Eh? Afin maknanya. Eh? Tadi. Afin? Afin. Afin. Kayak kasih ain afin. Nasta'in. Apa ya aku? Apa ya'fu? Nasta'in. Bukan ain, nasta'in. Kalau yang besar Muhammad Maulana Rafael Ramadan. Wah, ini sing besar itu orang tahu ngerti Pas aku. bulan Ramadan. Orang tahu ngerti. Kemana ya? Yang besar itu kemana? Ya, setelah SMA ini agak biasa kan. Saya dulu gitu mungkin Enggak, sekarang yang besar itu kemana? di rumah. Rumah mana? Di rumah ibunya sini. Oh, itu orang dijak ngaji. SMA. SMA kelas 1. Oh, dijak ngaji. Itu dulu kan SD ini NDM sini. Lah ya dijak ngaji. Menu leng. Apa? Terus Kenalkan nama saya nanti ben nek lulus SMA mau kali mau kuliah. banyak banget Oh. sekarang. Yang sampean Pak mosok nyerah. Mosok ya dadak aku. Katanya harus itu. Lah iya halus ya halus. Harus prasangka baik dan berusaha yang terbaik. Lah iya no, yang putra jenengan lho jangan sampai nyerah. Ngene ra iso ngene angel ojo anake sampean kok. Jangan ngomong gak baik. Kalau ngomong gak baik itu gak prasangka baik. Soalnya ini keputra sampean, nek ku anakku ngono karo aneh. Kata anu lembut halus yang kedua ya pelan-pelan gitu. Gimana Mas? Ada mau nanya nggak? Udah bosen dia. Lihat. Gimana? Kamu romakan tuh Oke. gimana itu? Apanya? Kayak pandangan Bapak tentang yang kalau romakan itu apa bisa disipatin akhlak yang buruk gitu. Kan kaburo maktan indawulai antakulu malah tafalun gitu. Amat besar kebencian Allah kepada kamu yang ngomong tapi nggak dilakukan. Ya itu tentu yang benci kan Allah kepada orang yang punya akhlak yang buruk, yaitu apa? Nasihati orang tapi tidak mau menjalankan. Tapi ada tapinya. Setan akan membisikkan, berarti nek kamu belum jalankan, kamu tidak boleh menyampaikan kebaikan. Nah, akhirnya pasiflah kita. Seolah-olah kita harus jadi nabi dulu untuk bisa ngomong gitu. Enggak. Tetap aja dilawan. Tetap aja dilawan. Dan kita, makanya kamu kalau misal pas ada kajian saya, pas ada momen doa, itu biasanya saya selipkan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Kamu tahu nggak? Itu aku doa itu dari kapan? Dari SD. Dari aku apal itu dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai hari ini masih tak baca. Karena ya tadi itu kita tidak boleh menyerah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu, ya. Dan karuniakanlah kami untuk mengikuti yang benar. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan tunjukkan yang jelek, yang salah, dan karuniakan kami untuk menjauhi. Makanya tadi kan saya sempat nyinggung, saya pernah ikut kajian-kajian garis keras seperti itu, bom-bom gitu. Dan ketika Pak Pateni ya, tak matiin dulu.